Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang aktiva lancar dan struktur hutang. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Elisa Vivia Putri. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Jadi, aktiva lancar adalah uang kas atau aktiva lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam periode berikutnya, paling lama 1 tahun. Jenis-jenis aktiva lancar ada 5. Yang pertama ada kas dan setara kas. Yang termasuk di dalam komponen ini adalah aset dalam bentuk kas dan kas dalam bank. Aset yang termasuk dalam komponen aktiva lancar ini merupakan aset yang paling cair bagi perusahaan karena dapat secara langsung digunakan untuk segala macam transaksi. Yang kedua ada surat-surat berharga. Surat-surat berharga dapat berupa saham, obligasi, atau surat-surat berharga lain yang dimiliki perusahaan yang bertujuan untuk memutuskan kelebihan uang tunai yang tidak ditujukan untuk investasi jangka panjang. Yang ketiga ada piutang. Piutang adalah dana perusahaan pada perorangan atau perusahaan lainnya sebagai konsekuensi penjualan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Yang keempat ada persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang terakhir adalah biaya dibayar di muka. Komponen ini merupakan salah satu bentuk pengeluaran yang telah dibayar perusahaan kepada pemasok atau supplier perusahaan sebelum perusahaan menerima barang atau jasa tersebut. Struktur jangka waktu pendanaan. Yang pertama ada pendekatan hedging. Strategi pendanaan ini membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut menjadi kas. Strategi pendanaan hedging mendasarkan diri atas matching people yang menyatakan bahwa sumber dana hendaknya disesuaikan dengan berapa lama dana tersebut diperlukan. Yang kedua ada pendanaan konservatif. Pendanaan ini memberikan margin of safety yang cukup besar, yaitu sebagian aktiva lancar bukan permanen didanai dengan pendanaan jangka panjang atau yaitu dengan hutang jangka panjang, modal sendiri, dan pendanaan spontan. Dengan kata lain, kalau diperkirakan dana tersebut akan diperlukan untuk 6 bulan, perusahaan mungkin mencari pinjaman dengan jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga ada pendanaan agresif. Kalau pada cara pendanaan konservatif perusahaan lebih mementingkan faktor keamanan, maka cara pendanaan agresif perusahaan berani menanggung risiko. Trade-off yang diharapkan adalah memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi. Strategi ini berarti mendanai sebagian kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek. Apabila suku bunga kredit jangka pendek memang lebih rendah dari jangka panjang, maka strategi ini akan dikompensir dengan profitabilitas yang lebih tinggi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Elisa Vivia Putri tentang hutang. Hutang adalah kewajiban suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Hubungan adalah kewajiban-kewajiban ekonomis dari perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima. Jenis-jenis hutang jangka pendek. Utang dagang. Utang dagang adalah utang jangka pendek yang timbul karena adanya suatu transaksi. Utang wesel. Utang wesel adalah surat perjanjian pembayaran hutang jangka pendek. Adanya berbunga, ada juga yang tidak. Dividen. Dividen adalah keuntungan yang diterima kepada pemegang saham yang
didapatkan atas hasil keuntungan perusahaan yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham RUVS. Ketika kita menjadi pemilik saham perusahaan, perusahaan dapat membayar kembali dalam bentuk dividen. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang telah kita terima di awal transaksi, namun barang atau jasa yang kita transaksikan belum kita serahkan kepada pembeli barang atau jasa tersebut. Utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya relatif lama, biasanya dalam suatu periode akuntansi atau bahkan lebih dari itu. Pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Kewajiban kepada karyawan, utang gaji. Biaya gaji yang sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar kepada karyawan, namun jumlah yang masih merupakan utang perusahaan terhadap karyawan. Iuran lainnya, pemungut yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kondisi yang tidak pasti yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemungkinan ini bisa menguntungkan, bisa disebut gains contingencies atau merugikan loss contingencies. Macam-macam hutang. Sumber pendapatan hutang jangka pendek dikelompokkan menjadi variabel. Keputusan pasif adalah jumlah sumber dana tersebut akan tergantung pada keputusan aspek yang lainnya sesuai dengan aktivitas perusahaan, misalnya pembelian bahan baku sesuai kredit, rekening akrual. Variabel keputusan aktif yakni perusahaan harus secara aktif mencari dan mendapatkan sumber dana, dan dalam memperoleh harus mempunyai perjanjian formal kepada kreditor, misalnya hutang bank. Hutang jangka menengah. Pada jenis hutang ini biasanya pembayaran hutang dilunasi pada saat aktiva yang dibiayai dengan hutang tersebut tidak lagi diperlukan. Akan tetapi pembayaran biasanya juga dilakukan secara berkala. Manfaat hutang ini yaitu bahwa hutang tersebut dapat disesuaikan dengan kesediaan arus kas dalam melunasi hutang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salimah Hafi. Selanjutnya, jenis-jenis hutang jangka panjang. Secara garis besar, hutang jangka panjang digolongkan pada dua golongan, yaitu hutang hipotek dan hutang obligasi. Hutang hipotek adalah hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijaminkan dengan harta tetap. Dalam perjanjian disebutkan harta peminjaman yang dijadikan jaminan berupa tanah atau gedung. Hutang obligasi adalah hutang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat-surat obligasi
pembeli obligasi disebut pemegang obligasi. Dalam surat obligasi dicantumkan nilai nominal obligasi, bunga per tahun, tanggal pelunasan obligasi, dan ketentuan lain sesuai jenis obligasi tersebut. Selanjutnya, tujuan dari manajemen hutang. Dalam pengertian dasar, tujuan dari manajemen hutang ialah untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki kecukupan kas, yaitu kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan kas bagi setiap tujuan yang penting bagi kesatuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan. Tujuan yang lebih spesifik dari manajemen hutang dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan dan pengungkapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima mengenai kewajiban keuangan perusahaan. Kedua, pelaporan hutang perusahaan dalam bentuk selayaknya sebagaimana diharuskan oleh perjanjian atau persetujuan kredit. 3. Melalui perencanaan dan pengendalian yang efektif, memelihara suatu struktur keuangan yang sehat, termasuk memelihara hubungan yang wajar antara hutang dengan modal sendiri. 4. Kelanjutan dari kemampuan untuk mendapatkan dana-dana pinjaman yang diperlukan tepat pada waktu dengan beban biaya bersaing. 5. Untuk melaksanaan dan memelihara pengendalian yang membatasi komitmen dalam batas-batas yang ditetapkan dengan baik sehingga mereka pada akhirnya tidak menjadikan hutang berlebihan dan sangat memberatkan. Adalah jelas bahwa semua sasaran dari manajemen hutang ini adalah saling berhubungan.